Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang telah Allah berikan pada kita selama ini. Oke guys, semalam telah berlangsung satu pertandingan derby serumpun antara Selangor FC dari Malaysia dan Persib Bandung dari Indonesia. Pertandingan ini bisa dibilang bertemakan beban negara versus badut Asia. Mengapa saya bilang seperti itu? Karena ini adalah sebutan atau ejekan ya. Selangor sering disebut beban negara karena posisi mereka saat ini di grup tercorot di dasar klasemen, di posisi keempat. Sedangkan Persib Bandung sering disebut sebagai badut Asia, terutama di musim kemarin ya. Kalau sekarang mungkin sudah tidak ada lagi ejekan-ejekan seperti itu. Oke, mungkin saya akan sedikit mengulas tentang pertandingan kemarin, tapi saya akan lebih mengutamakan tentang fun fact atau fakta-fakta yang menyertai pertandingan ini gitu guys. Bermain di MBPJ Stadium, Persib didukung oleh 800 lebih bobotoh yang datang dari berbagai daerah. Sebelum bertanding, pelatih Persib dan beberapa pemain sempat mengeluhkan kondisi rumput di lapangan MBPJ ini ya. Kondisi pitch atau lapangan yang buruk. Mereka keluhkan tapi itu bukan suatu halangan, mereka tetap bermain dengan bagus. Ada fun fact yang menarik dari first 11 di antara Selangor dengan juga Persib, yang mana masing-masing klub diisi oleh satu pemain lokal, dalam artian bukan mixed blood ya, dan dua-duanya adalah posisinya di penjaga gawang guys. Di Indonesia ada Teja Pakualam, di Selangor ada Syih Izan yang tampil cukup luar biasa kemarin. Ya, Selangor mengawali laga ini dengan cukup percaya diri. Gol cepat dihasilkan di menit kedua oleh Sigor Moraes melalui determinasi yang dilakukan oleh Alvin Fortes. Lalu di menit ke-16 atau 17 mereka menggandakan keunggulan lewat gol bunuh diri dari Patricio Matricardi. Babak pertama selesai, nampaknya Selangor sudah bangkit dari keterpurukan. Nampaknya ini adalah game yang akan mereka menangkan. Ini adalah kemenangan pertama yang akan mereka capai. Tapi semua berbanding terbalik ketika babak kedua baru dijalankan beberapa menit ke-49 kurang lebih. Andrew Jung berhasil mempertipis keunggulan menjadi 2-1. Setelah itu ada pergantian pemain. Adam Alis masuk, lalu Beckham Putra masuk juga, dan Robby Darwis. Ketiganya sangat memberikan perbedaan di lapangan. Robby Darwis dengan lemparan-lemparan yang sangat jauh. Beckham Putra dengan gelecekannya, dengan gocekannya, dengan determinasinya di sebelah kiri yang mampu merepotkan pemain dari Selangor. Dan Adam Alis yang berkontribusi besar lewat 2 gol dia, sehingga memenangkan Persib dengan skor 3-2. Remontada atau epic comeback yang dilakukan oleh Persib Bandung. Fun fact lain adalah Selangor merekrut 2 pemain baru ya untuk menjalankan pertandingan ini. Ada pemain yang masuk, Diara, yang langsung melakukan debut. Satu pemain lagi saya lupa namanya tapi tidak bermain karena mengalami keracunan makanan kalau nggak salah. Syih Izan bermain sangat luar biasa walaupun di akhir pertandingan dia melakukan blunder yang sangat fatal guys ya. Tapi menurut aku apalah artinya satu kali blunder dibandingkan dengan berpuluh-puluh save penyelamatan yang dia lakukan. Jika saya boleh memilih man of the match-nya, mungkin saya akan memilih Syih Izan guys. Saya dibuat kesal banget oleh Syih Izan karena beberapa kali percobaan selalu digagalkan oleh beliau. Keren banget guys, Syih Izan guys. Dan terjadi kerusuhan ya, yang awalnya terjadi antara Stewart atau Marsal Selangor dengan supporter Persib, karena supporter Persib beberapa kali turun ke bawah ya untuk merayakan selebrasi. Namun beruntungnya ada penengah dari pihak supporter Selangor juga yang memediasi cukup bagus sekali pada saat itu. Namun setelah itu para ultras Selangor akhirnya meluahkan kekecewaannya kepada manajemen Selangor ya. Mereka merangsek masuk ke kantor manajemen. Sempat tersebar beberapa video juga yang cukup menegangkan di situ. Bahkan seorang Faisal Halim yang tidak diturunkan pada laga itu harus menemui mereka dan menampung aspirasi mereka. Saya nggak tahu kenapa bukan CEO yang turun di situ, tapi justru pemain yang turun. Ada beberapa faktor penyebab kekalahan Selangor yang menurut saya cukup berpengaruh besar ya. Yang pertama tentu kondisi rumput tadi yang menjadi permasalahan. Karena saya lihat di gol yang terakhir itu
bola sangat sulit dikontrol. Itu menyebabkan si Izan sulit membuang bola pada saat itu karena kontur lapangan di sana cukup keras guys ya. Karena biasanya kalau memang rumputnya itu dari rumput cowgrass, itu tanahnya lebih keras dia. Jadi sehingga pantulan bola pun sehingga lebih memantul gitu. Yang kedua adalah faktor fisik. Karena kita lihat di menit akhir konsentrasi pemain sudah mulai buyar. Saya yakin pemain sangat kelelahan pada saat itu. Mereka tidak bisa lagi mengeluarkan 100% kemampuan mereka karena selama di babak kedua mereka terus tertekan. Hal ini juga saya rasa dipengaruhi oleh padatnya jadwal yang dilaksanakan oleh Selangor ya. Mereka harus menjalani 4 kompetisi sekaligus, Liga Super Malaysia, Piala FA, Shopee Cup, dan juga ACL2 ini guys. Bayangkan guys, dalam 1 minggu mereka harus menjalani 2 laga keras. Tidak pernah ada libur karena kosongnya itu kan diisi oleh latihan terus. Itu tidak ada waktu untuk beristirahat dan itu sangat melelahkan menurut aku guys. Dan jika kalian mengharapkan Selangor perform di semua kompetisi, saya bisa bilang kalian udah gila gitu. Itu sangat tidak realistis. Faktor yang ketiga tentu adalah tekanan ya. Tekanan dari supporter Selangor itu sendiri karena melihat 3 game terakhir mereka tidak pernah menang, bahkan seri, tidak ada poin yang didapat. Mereka berada di dasar klasemen. Tekanan itu dirasakan oleh para pemain gitu. Lalu fakta yang lainnya adalah sia-sianya poin MA ranking yang didapatkan oleh JDT ya. Selain faktor-faktor di atas tadi yang saya bilang, tekanan juga datang dari rival mereka di Liga Super. Datang dari klub dari negeri yang lain yaitu Johor, yaitu yang saya maksud adalah Johor Darut Ta'zim. Karena bisa dibilang di Asia ini prestasi antara JDT dan Selangor itu berbanding terbalik gitu guys. Ketika JDT berhasil meraup poin-poin MA ranking, di sisi lain ada Selangor yang terus mengalami kekalahan sehingga poin yang didapat oleh JDT itu seperti seolah hangus gitu guys, musnah lagi karena kekalahan Selangor ya otomatis pengurangan poin MA ranking itu sendiri guys. Dan sekarang pun kalau nggak salah sudah disalip oleh Australia ya. Jadi memang Malaysia dan Australia ini saling mengejar gitu, posisi 5 dan 6 gitu. Dan sekarang sudah disalip oleh Australia yang mana memang 2 tim mereka yaitu Melbourne City yang mewakili di ACL Elite dan juga ada MacArthur yang mewakili Australia di ACL2 juga menang. Dua-duanya menang sehingga poinnya cukup untuk menggeser Malaysia. Saya nggak tahu apakah kondisi ini akan terus berlanjut karena masih ada 2 sisa match. Selangor nanti akan berhadapan dengan Bangkok United dan juga berhadapan dengan Lion City Sailor yang mengalahkan mereka di 2 game di pusingan pertama kemarin. Dan oke guys, sekian dulu mungkin untuk video kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah data yang saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.